Syah Ahmad Kurniawan, NIM 1821070 di matkul fikih mawaris B. Di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa soal, 5 soal terkait permasalahan waris. Nah, soal yang pertama yaitu pewaris bernama Abdul, harta yang ditinggalkan sekitar 200.000, kemudian ahli warisnya adalah anak laki-laki, istri, anak perempuan, kita lambangkan dengan PR, kemudian paman kandung, dan yang terakhir ada ibu. Langsung saja dari apa yang kita ketahui ini, pertama adalah ibu. Ibu mendapat jatah sekitar 1/6 warisnya, karena ada anak, kemudian istri sekitar 1/8, kemudian karena ada anak tadi, paman kandung itu mahjubkan oleh karena ada anak tadi, kemudian ada anak laki-laki dan anak perempuan, masing-masing diantaranya adalah asobah, yang dimana kalau anak laki-laki itu asobahnya bin nafs, sedangkan anak perempuan asobah bil ghair. Maksudnya asobah bin nafs, ini asobah yang tidak disebabkan oleh orang lain, dalam artian ya tadi. Nah, kemudian kalau asobah bil ghair disebabkan karena tadi adanya anak laki-laki. Tapi asobah atau sisa dari ini adalah 2/1. Jadi kalau misalnya ada hartanya nanti sekitar setengah dari setelah kita bagi harta warisannya, mungkin intinya 2/1, anak laki-laki mendapat 2 harta lebih banyak, sedangkan anak perempuan 1. Nah, kita lanjut. Jadi kalau kita hitung 4/24, kemudian 3/24, dari mana 24 ini? Yaitu tadi, kalau misalnya angka yang kiranya kalau dibagi itu bisa dibagi dengan 6 sama 8 ini, yang sekiranya kalau dibagi habis, jadi 24. Jadi 1 kali 24 bagi 6 adalah 4, dan 1 kali 24 adalah 24 bagi 8 adalah 3, jadi 3/28 kali 200. Maka kalau kita kali 4 kali 200 bagi 24 adalah sekitar 23.000. Jadi 33.000. Kemudian sisanya itu ada istri 25.000, nah 3 kali 200 bagi 24. Nah, kemudian setelah itu kalau kita lihat di sini, kalau kita jumlahkan, jadi
sekitar 58 333.000. Nah, lalu ketika hal ini telah dibagi, berapa sih sisa harta dari 200.000 tadi? Yaitu sekitar sisa hartanya, berarti tinggal kayak gini aja langsung 200 kurang gitu. Jadi sekitar 200 dikurang 58 33. Oke. Jadi sekitar 141.667. Ini sisa hartanya, sisa harta asobah. Maka gimana caranya? Maka langsung aja gini, langsung aja 141.667 ini langsung dibagi 3. Jadi kayak gini caranya. Nah, sini aja. Nah, perempuan buat 1/3 harta tadi 141. Maka hasilnya kalau teman-teman bagi itu sekitar 47.222.000. Ini harta dibagi 3. Maka setelah itu ya udah sisanya kasih ke ini anak laki-laki tadi. Gimana cara ngitungnya biar nggak capek-capek dikurangin lagi? Ya tinggal kayak gini aja, 2/3 kali 141.667 tadi. Jadi hasilnya sama dengan sekitar 94.445. Jadi hasil akhirnya adalah ibu dapat 33.333.000, istri dapat 25.000, yang dimana dalam hal ini asobahnya adalah masih tersisa 141.667 rupiah, 33.333 rupiah, 25.000, maka masih ada asobah 141.667 rupiah. Kemudian setelah itu gimana caranya? 141.667 ini dibagi 3, sehingga hasilnya nanti adalah untuk anak perempuan, ya ini 47.222 rupiah, sehingga sisanya adalah 94.445 rupiah untuk anak laki-laki, karena tadi itu konsepnya adalah 2/1 seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut soal berikutnya. Ini soal pertama. Untuk soal nomor 2 sendiri saya catat. Waris bernama Solihah, harta yang ditinggalkan sekitar 150.000. Kemudian ahli waris ada suami, ibu, ayah, kemudian kakek dari ayah. Maka dalam hal ini suami sekitar 1/2 jatahnya, kemudian ada ibu, kakek dari ayah, kemudian ada ayah. Nah, suami dapat berapa? Ya 1/2. Dikarenakan tidak ada anak tadi, anak laki-laki maupun perempuan. Ibu dapat berapa? 1/3, sama alasannya kan tidak ada anak tadi. Kemudian kakek dari ayah dapat berapa?
haidar ayah mahjub. Kenapa mahjub? Dimahjubkan oleh ayah. Dimahjubkan oleh ayah. Ayah dapat berapa? Ayah adalah aswabah, karena tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan maupun cucu perempuan dan cucu laki-laki. Maka dalam hal ini 1/2 tadi kita cari angka yang dibagikan, yang ketika dibagikan habis 6, berarti 1 kali 6 bagi 2 berarti 3/6, 2/6 kali 150. Nah, kemudian hasilnya adalah 3 kali 150 bagi 6 adalah 75.000. Kemudian 2 kali 150 bagi 6 itu sekitar 50.000. 75.000 dan 50.000. Maka berarti kalau kita jumlahkan berdua ini yaitu sekitar 125.000. 125.000 berarti ada sisa harta 25.000, berarti 25.000-nya adalah asobah untuk ayah. Nah, ini masuk persoalan goroin. Jadi kenapa masuk persoalan goroin? Karena menjadi masalah ketika harta ibu ini lebih bagian hak warisan ibu ini lebih besar daripada bagian ayah. Nah, itu seperti permasalahan dan masuk permasalahan goroin. Nah, maka oleh karena itu gimana caranya supaya harta ayah ini lebih baik 2 kali lipat daripada pembagian warisannya untuk ibu sendiri. Nah, itu jadi caranya adalah langsung di bawahnya aja ya. Permasalahan goroin, sehingga dalam hal ini sehingga caranya adalah 1/3 ibu ini adalah 1/3 setelah diberikan kepada suami. Jadi misalnya suami sudah diberikan sekitar 75.000, jadi sisa hartanya adalah sekitar 75.000 lagi, karena 150.000 kan totalnya. Jadi 1/3-nya adalah 1/3 dari 75.000 tadi setelah ayah didapat harta warisannya. Nah, jadi tidak kayak awal tadi yang 1/3 dari 150.000. Jadi caranya adalah tetap sama. Misalnya suami tetap dapat 75.000, kemudian si ibu itu tetap dengan cara yang sama, tapi 2/6 tadi dikali 75.000. Jadi hasilnya adalah sekitar 25.000. Jadi 25.000 tambah 75.000 adalah 100.000. Jadi 100.000 sisa hartanya 50.000. Maka setelah kita bagi tadi dengan cara ketika kita pecahkan permasalahan goroin ini, harta ayah, maka warisan untuk ayah asobah tadi itu adalah 50.000. Jadi untuk suami ada 75.000, untuk ibu adalah 25.000 karena masuk permasalahan goroin tadi, dan 1/3-nya ibu adalah 1/3 setelah si suami mendapatkan harta warisan terlebih dahulu. Jadi 1/3 dari 75.000, sehingga hasilnya ada 25.000. Kemudian setelah itu ketika 75 tambah 25 adalah 100.000 rupiah, maka ada sisa sekitar 50.000 rupiah. 50.000 rupiah untuk asobah tadi untuk ayah. Di akhirnya 50.000. Saya rasa itu untuk permasalahan yang nomor 2. Kemudian kita lanjut di soal nomor 3.
mana pewaris bernama Ani, harta yang tinggalkan sekitar 100.000. Kemudian ahli waris ayah, ibu, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian ada 3 anak perempuan, dan terakhir ada suami. Jadi ayah, terus 3 anak perempuan, kemudian ibu, kemudian suami, kemudian terakhir ada saudara perempuan kandung. Oke. Jadi kalau kita lihat sini, ayah dapat 1/6 karena ada anak, plus asobah atau sisa dikarenakan anaknya adalah anak perempuan. Kemudian 3 anak perempuan itu dapat 2/3 karena anak perempuan tidak ada anak laki-laki dan berjumlah 3 orang, jadi 2/3. Kemudian ada ibu sekitar 1/6 karena ada anak perempuan tadi. Kemudian ada suami 1/4 sama dikarenakan adanya anak perempuan tadi. Kemudian ada saudara perempuan kandung itu mahjub. Saudara perempuan kandung dimahjubkan oleh anak perempuan. Kemudian kita hitung. Jadi apa angka yang ketika dibagikan itu habis dengan ini, yaitu 12. 12 berarti 1 kali 12 bagi 6 berarti 2/12. Seterusnya 8/12, kemudian sama 2/12, kemudian ada 3/12 dikali 100.000. Kemudian hasilnya adalah 2 kali 100.000 200.000 bagi 12 sekitar 16.667. Kemudian 8 kali 100 800.000 kali 12 sekitar 66.667. Kemudian sama tadi dengan yang pertama 16.667. Kemudian ada sekitar 25.000. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya ini, berarti kalau kita jumlahkan 16.667 ditambah 16.667 juga ditambah 66.667 rupiah, tambah lagi 25.000. Hasilnya adalah 125.000 lebih 1 rupiah. Nah, ini menjadi permasalahan AUD. Dikarenakan harta yang dibagikan kepada para pewaris itu ternyata kurang, atau jatah para pewaris itu lebih daripada harta warisan yang ada gitu.
Nah, gimana cara menyelesaikannya? Jadi cara menyelesaikannya adalah dengan cara sini tadi ya. Mungkin kita di sini KPK-nya itu jadi 15 penyebutnya merupakan, jadi KPK-nya adalah 15 kita taruh di penyebut. Nanti gimana caranya? Adalah caranya dengan cara 2 tambah 8 10 tambah 2 12 tambah 3 15. Jadi 15, sehingga ini diganti semua ini 15 15 dan 15. Sehingga nanti kalau kita bagi ulang 2 kali 100.000 rupiah bagi 15. Maka ini setelah dibagi tadi adalah jadinya 13 3 dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat 3 anak perempuan, kita bagi lagi 400.000 bagi 15 sekitar 53.000 dan seterusnya. Kemudian ada ibu, sama berarti dengan yang ini tadi sekitar 13 juga, 3 rupiah. Kemudian suami 300.000 dibagi 15, hasilnya adalah 20.000. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi kalau kita jumlahkan 20.000 tambah 13 333 tambah 13 333 juga, kemudian tambah 53.333, sehingga hasilnya adalah 99.999 rupiah. Nah, plus berarti plus 1 rupiah untuk ayah. Nah, jadi seperti itu. Jadi perjumlahannya jadi 99.999 rupiah. Nah, tinggal 1 rupiah, 1 rupiahnya kita kasih ke ayah karena bagian dari asobahnya dia gitu, sisanya tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Waris bernama Syaiful. Harta yang ditinggalkan adalah 250.000. Ahli waris adalah ibu, anak perempuan, kemudian ada nenek, kemudian ada nenek dari ayah. Ada 3 ahli waris. Jadi kalau kita hitung, ibu anak perempuan, kemudian ada nenek dari ayah.
Jadi ibu di sini mendapatkan 1/6 karena ada anak perempuan. Kemudian anak perempuan karena dia sendiri tunggal berarti 1/2 tunggal dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian nenek dari ayah ini dimahjubkan oleh ibu karena ada ibu tadi sehingga mahjub. Kemudian kalau kita bagi hartanya 1/6 kali 250.000 kali ya ini. Hasilnya adalah satu kali. Ini tadi kita ini dulu cari angka yang sekiranya ketika dibagi ini habis, yaitu 6. Maka ini tetap 1/6, 1 kali 6 bagi 2 berarti 3/6 kali 250 kali 250. Oke, lanjut. 1 kali 250 bagi 6 adalah 41.667.000 rupiah. Kemudian untuk ini sendiri 3 kali 250 adalah 750 bagi 6 hasilnya adalah 125.000 rupiah. Maka dalam permasalahan ini ketika kita jumlahkan harta warisannya ketika sudah dibagi adalah sekitar 166. Coba kita lihat 41.667 ditambah, kita memastikan nih takut salah hitung kalau nggak pakai kalkulator biar cepet juga. Nah, 166.667.000 rupiah. Nah, maka masih ada sisa harta sekitar kalau kita 250.000 rupiah dikurang 166 67 sekitar kalau kita kurang ya 150 dikurang, maka hasilnya adalah sekitar 83.333 rupiah. Masih ada sisa harta kayak gini padahal tidak ada asobah, maka ini termasuk permasalahan roh, yang dimana berarti ketika harta dibagikan kepada para ahli waris ternyata masih ada sisa harta sedangkan tidak ada ahli waris yang asobah gitu. Nah, itu masuk permasalahan roh. Enggak, dalam hal ini cara membaginya adalah KPK-nya itu ditambah 1 tambah 3 adalah 4, berarti KPK-nya adalah 4, sehingga dalam hal ini 1/4 ibu tadi jadi 1/4 dan anak perempuan jadi 3/4. Nenek dari ayah tidak saya karena mahjub, jadi dikali sisa harta tadi 83.000 dikali 250 langsung aja dikali dikali 83.000 harta tadi langsung aja, maka 1 kali 83.000 bagi 4 adalah 20.839. 833 dan
62.000 62.500. Sebenarnya kalau kita mau cari aman itu tadi dihitung ulang aja semuanya. Jadi kayak gini, langsung dihitung 250. Kalau kita pengen jelas ya, cara tadi sebenarnya juga bisa, cuman ini tadi perlu kita hitung ulang lagi berarti kalau pakai cara tadi. Jadi 250.000 bagi 4 kalau itu berarti adalah 62.500. Kalau misalnya anak perempuan tadi 3 kali 250.000 berarti 750.000. 750.000 dibagi dengan 4 berarti ada sekitar 187.500. Ini angka pastinya. Ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 250.000 rupiah. Jadi ini angka pastinya. Kemudian kita masuk permasalahan yang terakhir, soal yang terakhir. Saya sudah paham terkait rod. Kita dari beberapa soal tadi kita sudah menemukan permasalahan dalam baris itu bukan hanya terkait hitung-hitungan saja, tapi ada permasalahan kayak aul, groin, dan rod juga, sehingga ya perlu dihitung ulang gitu. Nah, pewaris bernama Dewi, harta yang tinggalkan sekitar 300.000 rupiah. Kemudian ahli warisnya adalah kakek dari ibu, kemudian ada saudara perempuan ibu atau bibi dari ibu, kemudian ada cucu perempuan dari anak perempuan. Nah, ini PR ini perempuan ya, PR. Jadi kita singkat SDR ini saudara, DR ini dari berarti. Berarti kalau kita hitung kakek dari ibu, kemudian cucu perempuan dari anak perempuan, kemudian ada saudara perempuan dari ibu. Pembagiannya gimana? Kakek dapat 1/6, kakek dari ibu 1/6 dapat dilihat di ini pasal 185 KHI. Teman-teman bisa lihat di kompilasi hukum Islam pada pasal 185. Kemudian ada cucu dari anak perempuan mendapatkan sekitar 1/2 karena tidak ada anak tadi juga, anak laki-laki dan segala macam. Kemudian ada saudara perempuan dari ibu yang dimahjubkan oleh cucu perempuan tadi. Nah, kalau kita hitung, kita cari tadi angka yang sekiranya kalau dibagi ini habis gitu, maka adalah 6, maka sama 1/6 juga tetap. Ini 3/6 karena 1 kali 6 bagi 2 3 dikali 300.000 kali 300.000. Oke. Ketika kita kali, hasilnya adalah 1 kali 300 bagi 6 berarti 50.000 rupiah. 3 kali 300 berarti 900 bagi 6 berarti 150.000 rupiah.
Nah kalau kita hitung, kita jumlahkan tadi, kita jumlahkan dengan ini tadi, hasilnya adalah 200.000 rupiah. Kalau teman-teman masih ingat di soal kita sebelumnya sama, ada permasalahan ketika harta warisan dibagi ternyata pas pembagian hartanya kelebihan, dalam artian masih ada sisa gitu, sedangkan pada para ahli waris itu tidak ada yang asobah. Nah maka ini masuk permasalahan rot lagi. Sehingga caranya tadi sama. Jadi caranya adalah KPK tadi, KPK-nya itu 1 tambah 3 4, sehingga ini penyebutnya nanti, sehingga berarti adalah kakek dari ayah, kakek dari ibu, maaf, dari ibu, dan cucu perempuan dari anak perempuan itu adalah 1/4. Untuk ini karena penyebutnya kita ganti tadi jadi 3/4 lagi dikali 300.000, maka hasilnya adalah coba kita hitung lagi, 300.000 bagi 4, 75.000 rupiah. Kemudian ada 900.000, 3 kali ini kan ya, 3 kali 300 bagi 4, sehingga hasilnya adalah 225.000 rupiah. Maka ketika kita jumlahkan adalah 300.000 rupiah. Ini jawabannya. Sehingga untuk menghabiskan sisa harta yang 100.000 tadi, maka diperlukan permasalahan cara memecahkan seperti ini tadi, karena persoalan roh. Ya, ketika kita bagi lagi, jadi 75.000 untuk kakek dari ibu dan 225.000 untuk cucu perempuan dari anak perempuan. Ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata ataupun dalam penjelasan masih kurang. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.